Oke, assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel Pricebook dan kali ini sama gue Afif. Kebetulan kali ini gue lagi ada di Mall Ambassador dan ternyata mereka lagi ada grand launching nih, Acer Exclusive Store terbaru. Dan kebetulan juga gue lagi nyari sebuah laptop yang kira-kira bisa ngakomodir kebutuhan gue nih yang sekarang lagi kerja hybrid antara kantor ataupun di cafe ataupun dimanapun. Dan semoga aja di sini lagi ada rekomendasi laptop bagus buat ngakomodir semua kebutuhan gue. Daripada panjang lebar, mending kita langsung aja tanya mas-masnya. Yuk. Oke, kali ini gue udah bersama Mas siapa Mas kalau boleh tahu? Sandi. Mas Sandi ya, yang ngelola toko Acer inilah ya. Exclusive Store Acer di Mall Ambassador. Nah Mas, maksud kedatangan gue di sini nih, gue kebetulan banget lagi nyari laptop yang bisa mendukung kebutuhan gue untuk, ya kan Mas juga tahu ya kondisi after Covid. Bukan after Covid, masih Covid tapi udah lumayan kondusif ya. Iya. Tapi sekarang kan semua kantor rata-rata nerapin sistem kerja yang hybrid. Sometimes kita di kantor, sometimes kita di cafe ataupun di rumah. Nah, gue tuh lagi butuh banget laptop yang bisa ngakomodir kebutuhan gue, karena gue sampai sekarang tuh masih pakai laptop yang lumayan tebel, berat. Karena gue nyari ketahanan baterai yang lama kan. Oke, siap, nah kan, ya lu lihat sendiri tas gue gede banget. Siap. Siapa tahu di sini gue bisa nemuin laptop terbaru yang bisa ngasih gue ketahanan baterai yang sama kayak laptop gue sekarang, tapi bisa lebih tipis, lebih ringan, terus tapi tetap powerful buat kerjaan gue, jangan sampai lemot-lemot gitu. Ada nggak rekomendasi dari lu? Apa? Di Swift 3 Infinity 4. Apa? Acer Swift Swift 3 Infinity 4. Infinity 4 yang ini. Core i7. Iya. Gede. Oh. Gede banget di sini. Bener ya. Kita lagi promo. Emang produk terbaru dan Produk terbaru khusus untuk casual user. Iya. Oh, oke. Kelebihan apa, Mas? Tipis. Dia udah pakai RAM 16 GB. SSD-nya 512. Ya. Untuk fast charging-nya udah ada. Oh, udah fast charging juga? Iya. Jadi kalau kakaknya jadi nanti kalau misalnya lagi di kafe, pindah kafe atau pindah kantor, lagi WiFi di rumah, lagi kerja di luar, bisa rekomendasi banget sih. Oh, chipsetnya apa, Mas? Chipsetnya dia prosesornya ada yang dari prosesor Core i5 sama Core i7. Tapi kalau kakaknya kebutuhannya untuk itu Core i7 oh, ini lah. udah pakai sertifikasi Intel Evo juga ya? Iya. Berarti minimum Core i5 ada juga versi Core i7. Ini versi Core i7 ya? Iya, Core i7-nya. Oke, dan ini udah baterainya berapa, Mas? Kalau untuk baterai tahanan 14 jam, Kak. 14 jam? Iya, karena itu untuk casual using-nya? Betul. 14 jam? Iya. Diangkat, Kak. Beratnya cuma 1,2. Oh, berarti satu. Oh iya, bener bro. Ringan, terus yang gue suka nih. Ini pas. Nih. Ini oke sih. Swift 3 Infinity 4 ini di harga berapa, Mas? Di 15.649. 15.649.000. Ya, di cashback 500.000. Jadi 15.149. 15.149 untuk versi yang i7. Betul. Kalau untuk yang i5 ada juga ya versi i5? i5-nya ada. i5-nya di harga 12.625. 12.625 cashback 500 juga? Betul. Oh, berarti 15.1 lah Kita ya. juga lagi ada ini dari tokonya, dapat free anti gores nanti. Oh, langsung screen guard. dipasang? Iya, langsung dipasang di sini. Oh, kayak gua nih sama Acer Swift 3 Infinity 4 langsung aja datang ke Mall Ambassador. Mall Ambassador Acer Exclusive Store. Lantai 2 nomor 6. Nomor 6. Tadi kan Masnya juga udah ngasih berbagai macam kelebihan, dan nanti gue juga bakal beli, langsung gue bawa ke kantor buat kita di preview. Kira-kira semua klaim Acer itu benar apa enggak? Oke, berani Mas ya? Berani. Bakal kita buktikan di kantor nanti. Oke, langsung aja Mas. Ini Kak, laptopnya. Oh, oke, siap. Acer Swift 3 Infinity 4-nya yang Core i7-nya ya. Wes, mantap. Siap. Akhirnya gue berkesempatan buat langsung nyobain ini dengan, ya lumayan lah buat modal sendiri. Intinya gue bakal buktiin semua klaim dari Acer apakah bener atau enggak. Sip. Yuk, makasih ya Mas ya. Saya bawa pulang, Afif. yuk. Ya. Oke, sekarang kita udah sampai studio dan gue bakal langsung nyoba buktiin semua klaim Acer terkait laptop ini. Kira-kira bener gak sih sekeren itu? Nah, terkait alasan gue kenapa tertarik buat nyobain Acer Swift 3 Infinity 4 ini, jujur karena sejak kondisi pandemi Covid kemarin, gue mulai ngerasa kalau laptop gue sekarang itu berasa kurang mumpuni. Karena gue pribadi juga sekarang flow kerjanya udah nggak selalu di kantor juga ya. Jadi mau gue lagi di cafe, di rumah, bahkan di mobil sekalipun, terkadang gue bahkan masih harus buka laptop untuk urus kerjaan gue. Nah, demi spesifikasi yang mumpuni, gue sekarang rela bawa laptop yang gede dan berat supaya gue nggak ribet sama laptop yang lemot. Tapi konsekuensinya adalah ya gue harus rela sedikit ribet bawa tas gede, cuma buat bawa laptop doang. Otomatis untuk mengakomodir kebutuhan gue yang seakan-akan sekarang doyan kerja banget nih, gue butuh laptop yang bisa ngasih feel nyaman buat gue. Desainnya harus oke, tipis dan juga ringan supaya tetap keren dan tetap gampang gue bawa kemana-mana, tapi dengan catatan harus punya performa yang nggak kalah powerful.
Dan ternyata di Acer Swift 3 Infinity 4 ini sudah mengakomodir semua kebutuhan gue tadi secara spesifikasi di atas kertas. Secara desain, laptop ini sudah memiliki desain yang tipis karena cuma memiliki ketebalan 15,9 mm dengan berat 1,2 kg aja. Dengan desain yang udah super tipis dan ringan ini, kesan pertama yang gue dapat setelah beberapa hari pakai laptop ini adalah nyaman, bro. Kenapa nyaman? Karena jujur, dari yang awalnya gue rela bawa laptop 15,6 inci, tebal 20 mm dan beratnya nyaris 2 kg, rasanya pas ketemu sama Acer Swift 3 Infinity 4 ini, itu gue kayak jadi seneng aja gitu bawa laptop ini terus dipamerin kemana-mana. Terus nih, hal lain yang gue suka dari laptop ini adalah karena dari desainnya yang udah membawa teknologi elevated hinge design. Tuh, keren. Jadi, selain sudah dilengkapi dengan beberapa fan dan exhaust untuk sirkulasi udara panas, teknologi ini juga bisa semakin membantu supaya laptop tidak terjadi overheat saat digunakan. Terkait spesifikasi yang dibawa oleh laptop ini pun udah amat sangat mumpuni ya untuk kebutuhan gue kerja yang harus bikin laporan, nulis skrip, multitasking banyak tab browser buat riset kebutuhan review, sampai sekedar bantu editor buat editing tipis-tipis lah video yang bakal kita publish ke YouTube. Untuk unit yang ada di tangan gue ini adalah versi tertinggi yang menggunakan prosesor Intel Core i7 1165G7 generasi ke-11 yang tentunya akan menunjang berbagai kemudahan dan produktivitas. Clock speednya juga udah sampai 4,7 GHz, 4 core 8 threads. Tapi jangan khawatir, ada juga versi yang sedikit lebih rendah yaitu Core i5. Untuk RAM-nya ada di 16GB LPDDR4X dual channel, storage-nya 512GB SSD PCIe Gen 4 NVMe, layarnya berukuran 14 inci Full HD 1920x1080 pixels, dan panelnya udah IPS dan sudah 100% sRGB. Terus untuk grafik card yang dibawa bertipe integrated menggunakan GPU Intel Iris Xe90EU, sudah support Windows Hello dan fingerprint, serta sudah tersertifikasi platform Intel Evo. Kalau bicara masalah port, jumlah port yang dibawa juga udah cukup lengkap ya. Mulai dari sudah support Thunderbolt 4, sudah Wi-Fi 6, serta audionya juga sudah punya sertifikasi DTS. Kita mau ke bagian layarnya, menurut gua layar laptop ini tuh berdasarkan semua spesifikasi yang udah gua jabarkan sebelumnya tadi, dia itu udah punya layar yang udah lebih dari cukup. Layarnya mampu menghasilkan tampilan yang lebih cerah dan kaya warna. Sehingga pas tiba-tiba kalau gue butuh untuk sekedar bantu-bantu editor untuk kebutuhan editing, tingkat presisi warnanya udah nggak perlu dikhawatirkan. Selain karena layarnya udah cukup oke, performa dari laptop ini tuh juga udah termasuk lumayan powerful buat melakukan aktivitas editing ringan. Tapi nih, biar pendapat gue nggak sekedar opini dan terlalu subjektif, kali ini gue bakal cobain tes langsung menggunakan benchmark di laptop ini. Dimana aplikasi benchmark yang gue pakai adalah PC Mark 10. Dan laptop ini mampu menghasilkan overall score di angka 5.219 poin yang terdiri dari skor esensial 10.269 poin, skor productivity 6.870 poin, dan skor digital content creation mencapai 5.417 poin. Terus nih, pas gue coba buat melakukan benchmark untuk storage-nya menggunakan Crystal Disk Mark 8, di sini gue bisa mendapatkan angka mencapai 5.012 Mbps untuk read-nya dan juga 2.533 Mbps untuk write-nya. Ya emang sih ya, kalau misalkan kita coba bandingin benchmark laptop ini dengan laptop-laptop lain terutama dari segmen gaming, skor benchmarknya memang tidak terlalu impresif. Cuma, semua laptop itu kan ada di segmentasi yang berbeda-beda ya. Dan setahu gua nih, Acer Swift series itu dari dulu emang lebih mengutamakan sektor desain yang tipis dan juga ringan, namun tetap dengan performa yang optimal. Di sisi lain, alasan gue kenapa memilih laptop ini juga karena proses booting yang cepat tanpa lag. Jadi nih, sewaktu-waktu gue butuh buka kerjaan di saat genting, gue masih bisa gerak cepat tanpa perlu buang-buang waktu nunggu proses booting laptop. Dan yang terakhir, poin yang gue suka dari performa laptop ini adalah, selain bisa diandalkan untuk kebutuhan produktivitas kerja dan editing kecil-kecilan, laptop ini juga masih bisa diandalkan untuk kebutuhan gaming harian gue, yang lumayan rutin main Genshin Impact, yang masih bisa dimainkan dengan sangat lancar di settingan defaultnya. Apalagi nih, pas gue cek lebih dalam, ternyata laptop ini sudah punya fitur multiple cooling mode untuk mengatur kecepatan kipas dalam 3 mode, yaitu silent, balance, hingga performance. Terus nih, selain beberapa kelebihan yang udah gue mention tadi, ternyata Acer juga masih menyematkan beberapa fitur ke dalam laptop ini, dimana menurut gue semua fitur tersebut sangat menunjang buat kita bekerja dengan lebih cepat. Contohnya seperti fitur biometrics yang lengkap dengan hadirnya Windows Hello, fingerprint scanner untuk mempermudah kita login ke laptop ini. Dengan semua fitur dan kelebihan yang udah gue mention dari awal video tadi, rasanya ya wajar sih kalau misalkan Acer Swift 3 Infinity 4 ini udah mengantongi sertifikasi Intel Evo. Karena untuk mendapatkan sertifikasi ini, sebuah laptop harus sudah mampu melewati dan memenuhi beberapa standar. Di antaranya tingkat ketipisan dan berat laptop, harus sudah menggunakan prosesor Core i5 atau Core i7 generasi ke-11, punya konektivitas lengkap,
proses bootingnya harus cepat, hingga baterai yang minimal harus tahan 9 jam. Dan uniknya, di Acer Swift 3 Infinity 4 ini bahkan diklaim bisa digunakan hingga 14 jam loh. Tapi jujur nih ya, gue pribadi belum pernah ngetes laptop ini dipakai selama 14 jam nonstop. Cuma berkaca dari pengalaman gue yang pakai laptop ini dan belum pernah ngerasain kehabisan baterai, rasanya klaim tersebut bisa dibilang valid. Dan terakhir nih ya, kalau misalkan gue boleh tarik sedikit kesimpulan, dengan harga yang mulai dari 12.499.000 untuk varian terendahnya, menurut gue laptop ini udah cocok banget nih buat memenuhi kebutuhan gue yang sering banget kerja hybrid seperti sekarang ini. Mulai dari desainnya yang tipis dan ringan, punya layar IPS Full HD 100% sRGB, udah pakai prosesor Intel Core i5 atau Core i7 generasi ke-11, punya berbagai fitur modern kayak Windows Hello dan fingerprint scanner, hingga sudah tersertifikasi Intel Evo. Bahkan nih ya, menurut bocoran gue dapat dari orang Acer-nya langsung nih, Acer Swift 3 Infinity 4 ini merupakan laptop Intel Evo terlaris di Indonesia loh. Jadi seharusnya menurut gue sih udah nggak ada yang perlu diraguin lagi ya dari laptop ini. Tapi ya balik lagi, semua keputusan tetap berada di tangan kalian. Akhir kata, terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, no skip-skip. Jangan lupa juga selalu buat like, comment, share, dan juga subscribe untuk Pricebook Beauty, Pricebook Otomotif, dan juga yang terakhir CryptoBook. Gue Afif pamit. Assalamualaikum.